Tadi benar, saya setuju dengan kata-kata boros tadi ya. Jadi kan ketika dia membeli barang sesuatu yang tidak dipakai dulu, hanya sekedar memuaskan diri untuk membeli barang gitu ya. Hanya sekedar karena ada orang-orang yang memang kalau masuk mall itu keluar itu harus nenteng belanjaan. Ini sebenarnya udah masuk ke dalam kategori shopaholic ya jatuhnya ya. Jadi ada orang yang masuk ke mall tuh kalau keluar harus bawa belanjaan atau mungkin dia akan ngerasa aneh kalau dia nggak nenteng sesuatu. Nah ini yang masuk kategori impulsif. Dan memang kebanyakan yang paling sering dibeli itu biasanya adalah pakaian ya, karena secara harga mungkin nggak terlalu mahal gitu ya dibandingin kalau beli sepatu, beli tas itu kan kita udah bicara yang harganya udah juta-jutaan. Biasanya kalau impulsif itu belinya masih ratusan ribu. Tapi kalau branded Hmm, item, barang-barang bermerek itu mungkin beda ya. Kalau bermerek kan butuh biaya yang cukup besar gitu ya. Kalau merek oke. yang besar kayak tas gitu kan mungkin bisa puluhan juta gitu ya. Jadi ini barang-barang yang kecil tapi biasanya kebanyakan sih pakaian. Oke, berarti larinya justru ke barang-barang kecil ya, tapi bisa dimaafkan nggak sih sebenarnya kalau impulsif buying-nya ke arah situ gitu, ataukah ada kategori, oh ini impulsif buying yang masih bisa dimaklumi, ini yang sudah tidak bisa dimaklumi, ini yang sudah gawat gitu ya, mengganggu stabilitas dari anggaran, atau seperti apa sih Mas Akbar yang mungkin Mas Akbar sering temuin nih? Ya, sebenarnya gini, kembali lagi tergantung dari profesi orang tersebut. Kalau kayak seperti saya kan, saya mungkin Maria juga teman-teman yang harus sering berhubungan sama media, tampil di layar kaca, tampil di talk show dan sebagainya. Buat saya mungkin belanja baju menjadi bagian dari investasi jatuhnya, karena kan itu dipakai untuk kepentingan pekerjaan gitu ya. Tapi kalau kemudian belanja tapi kemudian nggak dipakai, ada banyak kasus di mana orang-orang nanti habis ini saya kasih tahu tekniknya gimana ya. Ada Mhm. kasus di mana orang-orang yang belanja tapi barangnya sendiri nggak pernah dibuka dari kantong. Jadi di rumah tuh masih ada di lemari itu masih bertumpuk-tumpuk kantong-kantong yang bekas dia belanja dan belum Oh dibuka ya? pakaiannya, belum sempet digantung gitu ya. Nah itu yang udah masuk kategori udah akut sih sebenarnya jatuhnya. Mhm. Nah ini kan kalau kita coba korelasikan dengan kondisi sekarang nih Mas Akbar ya kan, karena memang mall di Jakarta dibuka nih 80 titik mall baru dibuka. Ini sebenarnya mengacu atau Ya. memicu adanya impulsif buying atau enggak sih? Atau sebenarnya ketika kemarin masa PSBB, ketika online pun sebenarnya bisa apa ya, bisa diakses pun itu juga tetap sama-sama aja kalau emang dasarnya impulsif buying tuh memang ya memang impulsif buying gitu. Iya. Iya betul, saya setuju. Jadi bahwa impulsive buying itu sekarang tidak harus serta-merta kita ke mall ya. Karena sekarang semua dengan HP, dengan gadget, dengan apa namanya marketplace, kita udah bisa belanja bahkan kita nggak perlu nunggu ke mall, barangnya datang sampai ke depan pintu rumah kita. Jadi uh, uh, dan tadi sebenarnya cukup surprise ya dari hasil survei tadi atau polling tadi bahwa rata-rata di atas 70%, 80% orang merasa bahwa enggak, saya nggak akan impulsif. Itu mungkin ada beberapa hal. Satu, dari sisi tadi mungkin dia sudah impulsif buying karena dia di rumah sudah belanja ya, atau dua karena apa namanya uangnya juga udah nggak ada gitu kan, karena sekarang ini dalam masa-masa apa istilahnya, masa-masa kritis, masa-masa prihatin lah ya, orang masih Mhm. menunggu-nunggu. Terus ketiga juga mungkin dari sebagian besar dari mereka juga masih ada rasa ketakutan untuk masuk ke tempat keramaian seperti mall. Dan keempat, kebanyakan orang ke mall tuh memang biasanya untuk nongkrong, nongkrong dan makan gitu Ya. ya. Jadi memang kan kalau kita perhatikan dari setahun 2 tahun terakhir kan pola belanja kultur masyarakat sudah bergeser ya. Jadi kalau yang dulunya 90% itu belanja di mall, sekarang mungkin sudah bergeser ada sekitar 20-30%, bahkan sampai 40% yang sudah belanja melalui online gitu. Jadi belanja pakaian sendiri atau belanja barang-barang di mall itu sekarang sudah bisa disubsidi dengan belanja sendiri di rumah. Makanya kenapa ke mall itu lebih kepada hangout, ngopi-ngopi, Mhm. makan, ketemu Mhm. temen gitu ya. Nah itu mungkin yang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini.